I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah proses dan fungsi mental, yaitu Ibu Wirza Feni Rahayu MPC Psikolog. Dan yang saya hormati kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas perilaku belajar dalam teori motivasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Fitri Rahmadani. Kedua, Ismi Zakia Haziza. Ketiga, Putri Ramadhani. Motivasi merupakan kekuatan yang dapat memberikan energi, dorongan, dan mengarahkan perilaku pada tujuan yang ingin dicapai. Menurut Eigen dan Kauchak, belajar dan motivasi saling terhubung di mana seorang tidak dapat benar-benar memahami pelajaran tanpa mempertimbangkan motivasi. Dalam perilaku belajar, terdapat 2 tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Peneliti menemukan bahwa siswa secara intrinsik termotivasi oleh aktivitas atau pengalaman, seperti adanya tantangan, memberikan kontrol kepada siswa, membangkitkan rasa ingin tahu, memberi fantasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang berasal dari luar. Motivasi ini dapat berupa penghargaan atau hadiah. Hadiah yang diberikan tidak selalu dengan barang, dapat berupa pujian, perhatian, senyum, komentar. Selanjutnya, kami menampilkan gambar tentang proses motivasi. Yang pertama itu kebutuhan yang tak terpuaskan, terus ketegangan, dorongan, lalu pencarian perilaku, kebutuhan terpuaskan, dan penurunan ketegangan. Kemajuan motivasi siswa dapat dilihat melalui variabel suasana dan variabel pengajaran. Variabel suasana yaitu adanya tertib dan aman, sukses, pemahaman tugas, tantangan. Sedangkan variabel pengajaran yaitu ada fokus pengenalan, personalisasi, keterlibatan, dan umpan balik. Selain itu, terdapat beberapa teori motivasi belajar, di antaranya motivasi menurut pandangan behavior. Perspektif perilaku menekankan penghargaan eksternal dan hukuman sebagai kunci untuk menentukan motivasi siswa. Pengertian teori perilaku dalam motivasi adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman dengan lingkungan. Meningkatkan perilaku penguatan dapat meningkatkan motivasi. Secara umum, pujian atas prestasi siswa, nilai tinggi, dan nilai bagus adalah penguat yang paling umum di kelas. Selanjutnya, motivasi menurut pandangan humanistik. Kepentingan hierarki kebutuhan Maslow dalam dunia pendidikan berhubungan dengan kebutuhan tingkat rendah dan tinggi. Tentu saja, siswa yang sangat lapar atau sakit fisik memiliki energi mental yang terbatas untuk belajar. Di beberapa sekolah, cinta dan harga diri adalah kebutuhan yang rendah. Ketika siswa merasa tidak dicintai dan tidak mampu, mereka cenderung tidak termotivasi untuk mencapai tujuan perkembangan yang lebih tinggi. Menurut Maslow, seorang guru yang dapat menempatkan siswa pada tempatnya dan membuat mereka merasa diterima dan dihormati sebagai individu, lebih cenderung mendorong kreativitas dan keterbukaan terhadap ide-ide baru.
Teori motivasi kognitif berfokus pada keyakinan, harapan, dan kebutuhan siswa akan kenyamanan, prediktabilitas, dan pemahaman. Kami melihat pengaruh keyakinan dan harapan pada perilaku Yelena, dan kebutuhan untuk memahami merupakan pusat teori motivasi kognitif, yaitu anak-anak tampaknya secara inheren termotivasi untuk belajar ketika pengalaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman saat ini, atau ketika pengalaman tidak direpresentasikan menurut pola. Teori kognitif menyatakan bahwa motivasi setiap manusia adalah kebutuhan untuk memahami dunia di sekitar mereka dan memahaminya. Selanjutnya, kami menampilkan bagian tentang teori behavior, teori humanistik, dan teori kognitif. Selanjutnya, yaitu contoh perilaku belajar. Pertama, belajar isyarat. Sync learning atau cue learning adalah proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang tidak didasari dan tanpa tujuan. Pembelajaran font tidak berfungsi karena tandanya. Dalam pembelajaran tanda jenis ini, terjadi respon dan koneksi emosional akibat adanya sinyal stimulus. Oleh karena itu, ada beberapa contoh tips belajar, yaitu ketika kamu melihat wajah ibumu, kamu merasa bahagia. Nah, wajah ibu di sini merupakan tanda bahwa ibu sedang dalam keadaan bahagia atau merasa bahagia. Dan ketika melihat binatang seperti ular atau ulat bulu, kita merasa jijik. Kedua, pembelajaran stimulus respon. Pembelajaran stimulus respon terjadi ketika seseorang menerima stimulus eksternal. Jenis pembelajaran ini didasarkan pada respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Contoh pembelajaran stimulus respon yaitu ketika pendidik mengajukan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan kepada siswa, lalu para siswa menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga, belajar rangkaian. Pembelajaran serial atau pembelajaran berantai adalah jenis pembelajaran yang menggunakan gerakan motorik untuk membuat serangkaian gerakan dalam urutan tertentu. Keempat, belajar asosiasi verbal. Pembelajaran asosiasi verbal adalah jenis pembelajaran di mana seorang mengetahui bentuk konsep dan dapat menangkap makna verbalnya. Dalam pembelajaran jenis ini, suatu kata atau benda diasosiasikan dalam bentuk benda, orang, atau peristiwa, kemudian kata-kata tersebut dicocokkan dengan benar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.